Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, anak-anaknya Ustazah yang sholih dan sholihah, kelas 2A dan juga kelas 2B, MI Al-Khairiyah 02 Semarang. Marilah anak-anakku semua, kita dengarkan dan kita simak baik-baik pembelajaran video kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik, ya. Kemudian perhatikan dengan baik, simak baik-baik isi materi pembelajaran kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua. Mari kita simak bersama. Pada pembelajaran video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pembelajaran tematik muatan PPKN. Singkatan atau kepanjangan dari pendidikan kewarganegaraan. Kita sekarang sudah sampai tema 6 loh. Ya, semester genap. Tentang subtema 2 mengenai tata tertib di perpustakaan sekolah. Mari kita simak bersama. Tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolah. Kalian sudah tahu ya perpustakaan kita di sekolah? Sudah pernah masuk belum? Atau malah hanya sekedar lewat? Atau sudah tahu tapi segan untuk masuk? Waduh, sangat disayangkan ya. Padahal perpustakaan kita adalah merupakan sumber ilmu. Dan dengan membaca buku merupakan jembatan kita menuju kepandaian. Dan buku adalah cakrawala dunia. Jadi dengan buku kita akan menjadi pandai. Nah anak-anak, karena kita membahas tentang perpustakaan, maka apakah di sekolahmu ada perpustakaan? Tentunya ada ya. Nah, karena perpustakaan merupakan tempat yang berisikan buku-buku bacaan. Di sekolah biasanya terdapat perpustakaan. Di perpustakaan terdapat pula tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Pengunjung itu apa? Pendatang, orang yang datang dan masuk ke dalam perpustakaan. Tentunya dengan berbagai macam sifat dan perilaku pengunjung. Makanya perpustakaan harus memiliki tata tertib agar kita bisa mengendalikan diri kita pada saat kita masuk ke dalam perpustakaan. Apa saja sih tata tertib di perpustakaan itu? Nah, kita lihat ada gambar di sini ya. Tentunya ada gambar nih ya. Anak-anak perempuan yang sedang anak-anak membaca dan menulis. Jadi perpustakaan itu merupakan salah satu bentuk
upaya sekolah, ya, pihak sekolah untuk memberi kemudahan siswa atau anak-anak didik agar mereka rajin dan gemar membaca. Nah, apa saja tata tertib di perpustakaan? Kita simak bersama. Berikut ini adalah contoh beberapa tata tertib di perpustakaan. Yang pertama adalah mengisi buku pengunjung. Ya, nomor 1, mengisi buku pengunjung. Jadi, setiap kita masuk ke dalam sebuah perpustakaan, ya, baik di sekolah maupun di tempat-tempat umum lain, maka kita sebaiknya mengisi dulu buku pengunjung tersebut. Nah, biasanya ini diletakkan di meja penjaga atau pengawas perpustakaan, atau bisa jadi di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh pengunjung atau tamu perpustakaan. Yang kedua, tidak boleh membuat kegaduhan. Kegaduhan itu apa? Rame sendiri di dalam perpustakaan. Jadi kegaduhan itu keramaian. Ya, ricuh, ribut. Jadi malah di dalam perpustakaan tidak membaca, malah ngobrol sendiri. Itu tidak boleh. Kita harus menjaga ketenangan. Yang ketiga, tidak boleh merusak buku. Jadi kita tidak boleh, namanya kok sudah diambil lalu rusak, ya, entah jatuh, entah robek, entah basah atau bagaimana, ya. Hanya dijaga betul kondisi atau keadaan buku itu. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan perpustakaan. Jadi kita harus membuang sampah di tempatnya, tidak boleh sembarang membuang sampah. Misalnya kita di dalam saku kita membawa permen misalkan, ya, yang mudah untuk dimakan ketika kita membaca buku. Nah, ini permen, ini bungkusnya tidak boleh dibuang sembarangan. Apalagi di perpustakaan sebaiknya tidak usah membawa makanan. Kemudian yang kelima, meletakkan kembali buku yang dibaca tadi ke tempat semula di mana dia berasal, ya. Jadi kalau buku bahasa Indonesia, ya, kembali ke bagian bahasa Indonesia. Kalau buku fikih, ya, harus dikembalikan di bagian buku fikih dan sebaliknya dan selanjutnya, ya. Kemudian yang keenam, tidak membawa tas ke dalam perpustakaan. Kenapa? Karena dikhawatirkan bukunya nanti kamu masukkan, ya. Jadi makanya tas itu tidak boleh dibawa ke dalam perpustakaan. Sebaiknya tas ditinggal di kelas. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti bungkus-bungkus makanan itu akan mengotori, ya, makanan dan minuman itu akan mengotori, ya, di dalam perpustakaan. Nah, anak-anak semua, itu beberapa contoh tata tertib yang ada di perpustakaan. Semoga kita bisa kembali ke sekolah, ya. Siapa yang sudah rindu ke sekolah, ya? Nah, insya Allah kalau anak-anak sudah mulai sudah ada kerinduan, ada rasa kangen, baik ke sekolah, ya, kangen sama ustadzah. Aduh, ustadzah juga kangen sama kalian, maka buku-bukunya juga rindu. Rindu apa? Rindu untuk dibaca kembali oleh anak-anak semua, ya. Apalagi pihak sekolah, kalian masih ingat, ya, ada program literasi atau ada sudut baca yang ada di kelas kalian masing-masing dulu, ya, waktu di kelas 1, ya. Jadi di kelas 1 kalian sudah dikenalkan oleh sudut baca, ya. Nah, sudut baca inilah yang bisa menumbuhkan kegemaran kalian dalam membaca buku. Selanjutnya, penutup. Demikian tadi adalah beberapa tata tertib di perpustakaan. Tata tertib tersebut wajib ditaati oleh semua pengunjung perpustakaan. Dan
sebaiknya tata tertib dibentuk atau ditulis agar pengunjung bisa membaca beberapa tata tertib yang sudah ada di perpustakaan tersebut. Jadi kan ada tata tertib secara tertulis, baik lisan maupun tertulis. Nah, sebaiknya kalau tata tertib di perpustakaan sebaiknya ditempelkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu. Kemudian kalian juga dapat membuat perpustakaan sendiri di rumah. Jadi membuat perpustakaan yang sederhana di rumah, sehingga buku-buku yang kalian miliki itu dapat tertata dengan rapi dan akan mempermudah anak-anakku semua, anak-anak ustazah, untuk mengambil buku-buku pelajaran sendiri. Tidak perlu dibantu atau dibimbing terus oleh orang tua. Begitu anak-anak, sehingga semoga kalian dapat memahami pembelajaran video kita kali ini dan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, baik sekarang maupun nanti kalian dewasa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tugas kalian pada pagi hari ini adalah aturlah tata letak buku-buku pelajaran di rumahmu, ya. Jadi kalian menata buku pembelajaran kalian di rumah, kan mestinya sudah punya ya, ada buku paket semester 1, kemudian buku pelajaran, kemudian buku LKS, dan sebagainya, atau majalah-majalah yang sering kalian baca di rumah. Nah, kalian tata dengan rapi, kemudian kalian bisa memfoto dengan diri kalian matching di situ ya, matching atau selfie di depan kamera sebelum bunda atau ayah atau bunda memfoto kalian. Lalu jangan lupa setelah difoto kirim ke ustadzah, baik ustadzah 2A maupun 2B. Nah, anak-anakku semua, tugas kalian itu pada pembelajaran muatan PKN kita kali ini semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita baca doa, baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari ustadzah, dan terima kasih atas perhatian kalian semua sehingga bisa menyaksikan video pembelajaran dari mulai sampai selesai ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.